Hai guys, kembali lagi di Vloggerpedia. Dan sebelum gue lanjut untuk membahas penjelasan ending dari film Shazam, maka gue mau ngasih tahu nih bahwa penjelasan yang gue sampaikan kemungkinan besar akan mengandung spoiler. So, saran gue kalau kalian belum menonton film Shazam, maka sebaiknya kalian nggak menonton konten ini. Tapi kalau kalian tetap penasaran dengan isi konten atau penjelasan ending dari Shazam, maka gue sebelumnya udah ngasih tahu ya ke kalian bahwa konten gue ini mengandung spoiler. So, langsung aja tanpa basa-basi, berikut adalah penjelasan ending dari film Shazam. Oke, langsung aja. Kalau kalian menonton film Shazam kemarin, maka di endingnya setelah Dr. Sivana itu dikalahkan oleh Shazam, maka ada adegan di mana Freddy itu datang ke sekolah dan ketika dia akan makan siang, Freddy dikisahkan atau ditunjukkan sangat diasingkan oleh teman-temannya. Nggak ada yang mau ngajak dia makan bareng, bahkan cenderung menjauhi dia. Nah, sikap teman-temannya Freddy sendiri ini bukan tanpa alasan. Semuanya karena Freddy dianggap selama ini berbohong bahwa dia adalah seorang anak kecil yang akrab atau kenal dekat dengan Shazam. Nah, kemudian ada adegan berlanjut di mana segerombolan saudara dari Freddy ini bergabung menjadi satu untuk menemani Freddy makan siang. Nah, setelah Freddy makan siang bareng saudara-saudaranya, hal yang mengejutkan terjadi guys, yaitu Shazam tiba-tiba muncul dari belakang dan bilang, "Wah, ini adalah Freddy, teman gua nih, gua kenal sama dia, gua kenal baik sama dia." Dan kemunculan Shazam ini tentu mengejutkan teman-teman sekolah Freddy yang selama ini menganggap remeh dia, dan bahkan saudara-saudaranya pun cuma senyum-senyum gitu guys, karena mereka tahu bahwa si Shazam ini sebenarnya adalah Billy Batson. Nah, yang menarik adalah kejutannya nggak berhenti sampai di situ, tapi karena ada salah satu karakter yang kemudian muncul dan diduga kuat itu adalah Superman. Ya, meskipun nggak ditunjukin sih wajahnya seperti apa, tapi dari kostumnya kelihatan banget atau bisa disimpulkan bahwa itu adalah Superman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa wajah Henry Cavill nggak ditunjukkan dalam ending film ini. Hal ini disebabkan karena Henry Cavill dan juga Warner Bros belum menyepakati kontrak di mana kelanjutan dari film-film Superman selanjutnya setelah kiprah terakhirnya di film Justice League lalu. Nah, itu adalah ending dari film Shazam. Nah, berikutnya kita akan membahas post creditnya, dimana kalau teman-teman nggak langsung pulang setelah filmnya tuntas, maka ada adegan di mana si Dr. Sivana ini kayak menggambar simbol-simbol mistik di penjara gitu guys. Dan kalau kalian pengen tahu, ada suara di dekat jeruji penjara guys. Nah, ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, asal suara tersebut datang dari makhluk berbentuk ulat. Nah, siapa sebenarnya makhluk berbentuk ulat yang tiba-tiba berbicara kepada Dr. Sivana? Nah, setelah gue mencari beberapa referensi, ternyata di dalam karakter musuh DC ada yang namanya Mr. Mind. Nah, Mr. Mind ini bentuknya persis seperti ulat tersebut guys. Nah, kalau melihat bentuk dari Mr. Mind sendiri, kayaknya nggak serem-serem banget ya guys, yaitu kecil dan seperti ulat. Nah, tapi kalian jangan sampai menganggap remeh guys, karena Mr. Mind ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan memanipulasi pikiran orang guys. Bahkan kalau di cerita komiknya, Mr. Mind adalah pelopor dari kelompok kriminal yang bernama Monster Society of Evil. Dan gak hanya berhenti di situ, kalau melihat adegannya, nggak menutup kemungkinan si Mr. Mind akan mengendalikan pikiran dari Dr. Sivana. Dan kalau kalian penggemar berat film Shazam, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa Dr. Sivana ini berperan penting juga untuk membebaskan penyihir jahat yang namanya Black Adam. Nah, buat teman-teman yang mungkin kemarin bertanya, di mana sih Black Adam? Kok katanya udah resmi diperankan oleh Dwayne Johnson, tapi nggak muncul dalam film Shazam? Nah, kemungkinan besar menurut gue, kemunculan karakter Mr. Mind dan juga Dr. Sivana berperan besar untuk memunculkan karakter Black Adam di film Shazam berikutnya. Atau mungkin nggak menutup kemungkinan di film Justice League, ya kita nggak pernah tahu. Oke, setelah kemunculan Mr. Mind dan juga Dr. Sivana di dalam penjara, adegan atau post credit scene-nya nggak hanya berhenti di situ, karena ada yang kedua. Nah, kalau teman-teman tadi mencermati penjelasan gue, tadi kan gue udah sempat menceritakan bahwa ada kemungkinan karakter Black Adam ini muncul di film Shazam kedua, atau bahkan muncul di film Justice League. Nah, kenapa gue bisa berasumsi di film Justice League? Karena kalau teman-teman memperhatikan, di sepanjang film Shazam ini banyak banget easter egg atau simbol-simbol karakter-karakter DC, seperti Wonder Woman, ada batarangnya dari Batman, dan juga bahkan ada kaos simbol Aquaman yang dipakai oleh Freddy. Nah, di post credit scene yang kedua, itu kan ada tuh dialog antara Freddy dan juga Shazam.
yang si Freddy bilang kalau misalnya punya kekuatan super bisa ngomong sama ikan itu keren loh. Nah kemudian si Billy Batson yang menjadi Shazam membalas omongannya Freddy, emangnya kalau ngomong sama ikan bisa sekeren apa sih? Nah mendengar reaksi dari Billy Batson yang menjadi Shazam ini, akhirnya si Freddy pun nggak kalah ngomong. Ya setidaknya kalau bisa ngomong dengan makhluk laut, dia bisa menggerakkan seisi samudra. Wah itu keren banget sih. Menurut gue ini menjadi suatu teka-teki nih. Apakah Shazam akan muncul di film atau sequelnya, ataukah justru Shazam dan Black Adam akan muncul di film Justice League, di mana di situ ada Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg, dan juga The Flash. Nah, gimana menurut kalian? Apakah karakter Black Adam dan juga Shazam akan muncul di Justice League ataukah justru muncul di sequelnya? Nah, teman-teman bisa tulis jawabannya di bawah. Dan seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan konten gua, teman-teman bisa memberikan like dan juga subscribe. Dan kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, maka teman-teman bisa share di sosial media kalian. Oke, gua rasa itu dulu. Mungkin selanjutnya gua akan sering ya upload konten yang seperti ini, jadi menjelaskan apa sih arti atau makna dari post credit scene. Tapi supaya kalian gak ketinggalan, maka kalian pastikan sekali lagi ya untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke, gue rasa itu dulu. Sekarang udah malam dan gue mau balik dulu ke rumah. Dan seperti biasa, tetap semangat buat kalian semua dan peace out.